Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ketemu lagi nih di channel YouTube-nya aku. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Ma'ani dengan dosen pengampu Ustazah Beliza Budiarti. Sebelum nonton video ini, jangan lupa ya buat teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe dulu channel YouTube aku. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya. Terima kasih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai Aqsabul Kalam Insya'i atau pembagian kalam insya'i. Kalam insya'i terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama insya' talabi dan yang kedua insya' ghairut talabi. Sebelum mengetahui perbedaan antara keduanya, ada yang tahu nggak sih apa itu kalam insya'i? Kalam insya'i secara bahasa, kata insya berasal dari ansya'u insya'u yunsyi'u, sigha masdar yang berarti al-ijad, mewujudkan, mengembangkan, menciptakan, atau menimbulkan. Menurut istilah yaitu huwal kalamu la yahtamilu as-sidqi wal kadhiba fi dzati. Kalam insya'i adalah suatu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan benar maupun bohong dalam zatnya. Contohnya, ya Ahmad, la tadrib kalbi. Hai Ahmad, jangan kau pukul anjing itu. Contoh tadi mengandung arti larangan memukul anjing atau tidak mengandung benar atau bohong. Artinya, kalam insya tidak dapat diperoleh dan dinyatakan kecuali dengan pengucapan berdasarkan bentuk kalimat itu sendiri, baik berupa perintah, larangan, ataupun lainnya. Baiklah, kita masuk pada poin yang pertama, yaitu insya' thalabi. Yang dimaksud dengan insya' thalabi adalah ma yastad'i matluban ghairu hasilin waqta talabi wa yakunu bil amru wan nahyu wal istifham wat tamani wan nida. Kalam insya' talabi yaitu ungkapan kalimat yang menurut suatu permintaan yang belum diperoleh ketika memintanya. Maksud dari belum diperoleh ketika memintanya yaitu lafaz perintah terlebih dahulu diucapkan, kemudian disusul dengan implementasi atau pelaksanaan dari perintah tersebut. Artinya, perintah dan pelaksanaan tidak dilakukan secara bersamaan. Kemudian, jenis-jenis insya' thalabi itu terbagi menjadi 5. Yang pertama yaitu al-amru, atau ungkapan dengan bentuk kata perintah. Yang kedua, an-nahyu, ungkapan dengan bentuk larangan. Yang ketiga, al-istifham, ungkapan berupa pertanyaan. Yang keempat, at-tamanni, ungkapan berupa harapan. Dan yang terakhir, an-nida, ungkapan berupa seruan. Baiklah, kita akan membahas satu-satu mengenai jenis-jenis insya' thalabi. Yang pertama yaitu al-amru atau ungkapan dengan bentuk kata perintah. Pengertian lain al-amru adalah meminta terlaksananya suatu pekerjaan kepada lawan bicara dengan superioritas dari penutur untuk melaksanakan perintah. Intinya, al-amru ini merupakan kata perintah dari seseorang. Dilihat dari bentuk kalimatnya, al-amru dalam bahasa Arab memiliki 4 pola kalimat, yaitu fi'il amr. Contohnya, kulu washrabu mir rizqillah. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 60. Di sini terdapat pada kalimat kulu washrobu sebagai fi'il amarnya dalam bentuk kata perintah.
Kemudian yang kedua yaitu fi'il mudhari' yang diikuti lam amar. Contohnya, liyunfiq zu sa'atim min sa'atihi. Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 7. Terdapat pada kata liyunfiq sebagai fi'il mudhari' yang diikuti lam amarnya. Kemudian isim fi'il amar, contohnya, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, karena orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 105. Isim fi'il amarnya terdapat pada kata alaikum anfusakum. Kemudian yang keempat yaitu masdar pengganti fi'il amr. Contohnya, wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 83. Masdar pengganti fi'il amarnya terdapat pada kata ihsanan. Selain bentuk kalimatnya, al-amaru juga memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, ad-du'a atau doa. Contohnya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Terdapat pada Quran surat An-Naml ayat 19. Ad-du'a atau doanya terdapat pada kata auzi'ni. Kemudian al-irsyad atau petuah bijak. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum ila ajalim musammah faqtubu wal yaktub bainakum katibum bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan hutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 282. Al-irsyad atau petuah bijaknya terdapat pada kata faktubu. Yang ketiga yaitu at-tahdid atau ancaman. Contohnya, i'malu ma si'tum innahu bima ta'maluna basir. Lakukanlah apa yang hendak kamu kehendaki. Sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Fussilat ayat 40. At-tahdid atau ancaman terdapat pada kata i'malu yang artinya lakukanlah. Kemudian yang keempat, at-ta'jiz atau melemahkan. Contohnya, fa'tu bi suratim min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 23. At-ta'jiz atau melemahkan terdapat pada kata fa'tu dan wad'u. Kemudian yang terakhir yaitu al-ibaha atau pembolehan. Contohnya terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi,
wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu abyadu minal khaytu aswadi minal fajr. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian jenis yang kedua yaitu an-nahyu, ungkapan dengan bentuk larangan. Makna an-nahyu secara leksikal adalah melarang, menahan, dan menentang. Maksudnya, meminta lawan bicara untuk meninggalkan atau tidak melakukan suatu pekerjaan. Struktur an-nahyu juga memiliki beberapa fungsi, yaitu yang pertama, ad-du'a atau doa. Contohnya, pada Quran Surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami. Kata ad-du'a atau doa pada ayat tersebut terdapat pada kata la tuzil. Kemudian yang kedua al-irsyad atau petuah bijak. Contohnya yaitu pada Quran Surat Al-Ma'idah ayat 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Kata al-irsyad atau petuah bijaknya terdapat pada kata la tas'alu. Selanjutnya yang ketiga yaitu ad-dawam atau keabadian. Contohnya terdapat pada Quran Surat Ibrahim ayat ke-42. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'maluz zalimun. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang zalim. Ad-dawam atau keabadian terdapat pada kata la tahsabanna. Yang keempat, at-tahdid atau ancaman. Contohnya, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-43. Kata at-tahdid atau ancaman terdapat pada kata la talbisu. Kemudian yang terakhir yaitu at-tamanni atau harapan. Contohnya, ya laili tal, ya naumi zali, ya sobaha qafal la tatli'u. Yang artinya, wahai malam lestarilah dirimu, wahai tidur menyingkirlah dariku, wahai siang sembunyikan wajahmu. Kata at-tamanni atau harapan terdapat pada kata la tatli'u. Selanjutnya, jenis yang ketiga yaitu al-istifham, ungkapan berupa pertanyaan. Kata istifham merupakan bentuk masdar dari kata istafhama. Secara leksikal bermakna meminta pemahaman atau pengertian. Secara istilah bermakna menuntut pengetahuan tentang sesuatu atau mencari tahu tentang sesuatu yang belum diketahui sebelumnya dengan menggunakan kata sandang untuk istifham, yaitu hal, ma, man, mata, ayana, kaifah, aina, kam, ayu. Dilihat dari bentuk permintaannya, istifham dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, pertanyaan yang kadang meminta konfirmasi dan kadang meminta afirmasi. Maka adat al-istifham yang digunakan adalah huruf hamzah. Contohnya,
a'ali musafir amma Khalid, atau a'ali musafir. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang meminta afirmasi saja, maka adat al-istifham yang digunakan adalah huruf hal. Contohnya, hal yuqalul haywanu. Kemudian yang terakhir, pertanyaan yang hanya meminta konfirmasi saja, maka adat al-istifham yang digunakan adalah semua adat al-istifham kecuali huruf hal dan hamzah. Contohnya, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Selanjutnya, jenis yang keempat yaitu at-tamanni atau ungkapan berupa harapan. Yang dimaksud dengan at-tamanni adalah mengharapkan sesuatu yang mustahil digapai atau yang tidak mampu digapai. Lafaz yang digunakan untuk at-tamanni yaitu kata laita, bisa juga menggunakan kata hal, bisa juga menggunakan kata la'alla atau kata lau. Contohnya, yang pertama, ala laitas sababa ya'udu yauman. Artinya, semoga masa muda itu bisa kembali lagi. Pada contoh yang pertama, menggunakan kata ungkapan harapan yaitu kata laita. Kemudian, contoh yang kedua, fahal lana min syufa'i fayashfa'u lana. Artinya, maka adakah bagi kami pemberi syafaat yang akan memberi syafaat bagi kami. Quran Surat Al-A'raf ayat ke-53. Pada contoh kedua ini menggunakan lafaz hal. Kemudian contoh yang terakhir, falau anna lana karwatan fanakuna minal mu'minin. Yang artinya, maka sekiranya kita dapat kembali sekali lagi ke dunia, niscaya kami menjadi orang-orang yang beriman. Terdapat pada Quran Surat Asy-Syu'arah ayat 102. Contoh yang ketiga menggunakan lafaz lau. Kemudian, jenis yang terakhir yaitu an-nida, ungkapan berupa seruan. Secara leksikal, nida artinya panggilan, sedangkan dalam terminologi ilmu balaghah, nida adalah tuntutan mutakallim yang menghendaki seseorang agar menghadapnya. Nida menggunakan huruf yang menggantikan lafaz unadi atau ada'u, yang susunannya dipindah dari kalam khabari menjadi kalam insya'i. Huruf nida ada 8, yaitu hamzah, ai, ya, a, ayyi, ayah, hayya, dan wa. Selain berfungsi memanggil, an-nida memiliki makna yang beragam. Macam-macam arti nida yaitu yang pertama, al-ighra atau bujukan, rayuan. Contohnya, ya mazlum, takallam, yang artinya, wahai orang-orang yang teraniaya, bicaralah. Kemudian yang kedua, at-tahassur wat tauji, yang artinya penyesalan dan kesakitan. Contohnya, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turabah, yang artinya, dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku menjadi tanah. Quran Surat An-Naba ayat ke-40. Kemudian yang ketiga, al-zijr atau hardikan, cacian. Yang keempat, al-istighatsah, yang artinya permintaan pertolongan. Dan yang terakhir, al-nudbah atau ratapan. Kemudian, penggunaan huruf nida berdasarkan jauh dan dekatnya munada. Yang pertama, munada yang dekat dengan menggunakan huruf nida, hamzah, dan ai. Contohnya, a Muhammad, yang artinya, hai Muhammad. Kemudian contoh yang kedua, ai waladi la taksil, hai anakku, janganlah kau malas. Kemudian yang kedua,
munada yang jauh dengan menggunakan huruf nida selain hamzah dan ai. Contohnya wa amirul mu'minin yang artinya wahai pemimpin orang-orang mukmin, menggunakan huruf wa. Selanjutnya kita masuk pada poin yang kedua, yaitu mengenai insya ghairut talabi. Yang dimaksud dengan insya ghairut talabi menurut ulama balaghah didefinisikan sebagai ma la yastadu matluban ghairu hasilin waqtat talib, yang artinya ungkapan yang tidak mengandung makna tuntutan dan tidak terwujud pada saat ada tuntutan. Pengertian lainnya dari insya ghairut talabi adalah kalimat yang di dalamnya tidak menghendaki suatu permintaan. Kemudian, jenis-jenis ghairut talabi ada 5. Yang pertama, al-mad atau pujian. Contohnya, ni'mal abdul awwabun, yang artinya sebaik-baik hamba adalah yang banyak bertobat. Yang kedua, azam atau mencela. Contohnya, bi'sal khuluqul kadzibu, yang artinya sejelek-jelek perilaku adalah berdusta. Yang ketiga, at-ta'ajub, yang artinya kagum. Contoh, mi ajmalas sama'ah, yang artinya alangkah indahnya langit itu. Yang keempat, al-kasam atau sumpah. Contohnya, wal-laili idza yakhsha, yang artinya demi malam apabila menutupi cahaya siang. Terdapat pada Quran surat Al-Lail ayat 1. Dan yang terakhir, at-taraji, yaitu pengharapan. Contohnya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, yang artinya boleh jadi kalian membenci sesuatu padahal itu baik bagi kalian. Terdapat pada Quran surat Al-Baqarah ayat 216. Perlu diketahui bahwasannya insya ghairut talabi biasanya tidak dibahas ulama balaghah karena kebanyakan bentuknya pada dasarnya merupakan kalam kabar yang berlawanan dengan kalam insya. Baiklah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.